Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Yuk kita mulai pertemuan hari ini untuk membahas mengenai surat referensi dan surat peringatan. Tapi sebelumnya, sudahkah kamu membaca materimu? Oke, saya anggap kalian sudah membaca materi ya. Maka saya akan menyampaikan pokok dari materi mengenai surat referensi dan surat peringatan untuk 2 jam ke depan. Are you ready? Oke, kita lanjutkan. Surat referensi. Surat referensi adalah sebuah surat yang dikirim oleh sebuah perusahaan atas dasar dia dimintai informasi oleh rekan bisnisnya atau dari perusahaan lain. Jadi sebelum pengiriman surat referensi pasti ada pengiriman surat permintaan referensi. Contohnya seperti ini. Dalam ilustrasi yang ada di depan Anda, saya menampilkan 3 buah tokoh. Ada orang yang bernama Pak Rio, Pak Tio, dan Ibu Tia. Suatu hari, Ibu Tia ingin memberikan pinjaman kepada Bapak Tio. Namun, Ibu Tia sebelumnya tidak tahu mengenai keadaan karakter dari Pak Tio. Oleh karena itu, Ibu Tia menghubungi Bapak Rio selaku orang yang pernah menjalin hubungan bisnis dengan Bapak Tio. Di sini Bapak Rio posisinya sebagai pimpinan dari Bapak Tio. Maka Ibu Tia menanyakan, Pak Rio, bolehkah saya meminta informasi tentang Bapak Tio? Dan kalau si Bapak Rio welcome, maka dia akan menjawab, iya Ibu Tia, Pak Tio merupakan salah satu karyawan kami dan informasi tentang Bapak Tio akan segera kami tulis pada sebuah surat referensi. Nah, dari ilustrasi tersebut sudah jelaslah bahwa surat referensi adalah surat yang dikeluarkan atas dasar permintaan referensi sebelumnya. Oke. Kita simpulkan, surat referensi adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan apabila ada sebuah perusahaan yang memerlukan informasi tentang keadaan seseorang. Seseorang yang dimaksud di sini bisa saja mantan karyawannya, atau nasabahnya, atau relasi atau rekan dari perusahaannya. Dalam penulisan setiap surat tentu pasti ada latar belakang kasus yang mendasari penulisan surat tersebut. Nah, untuk surat referensi sendiri latar belakangnya adalah adanya permintaan dari perusahaan karena perusahaan atau orang tersebut meragukan tentang keadaan seseorang. Seseorang di sini maksudnya adalah orang yang sedang ditanyakan atau orang yang akan menjalin bisnis dengan dia. Atau bisa jadi latar belakangnya adalah perusahaan ingin mengetahui tentang kepribadian orang tersebut. Untuk latar belakang yang kedua, biasanya disampaikan oleh perusahaan yang
sedang dilamar oleh orang tersebut. Jadi orang yang bersangkutan, orang yang kepribadiannya ingin diketahui tadi, kita sebut aja Miss A. Miss A ini dia ingin bekerja. Dia ingin bekerja di salah satu perusahaan. Kemudian dia membuat sebuah surat lamaran pekerjaan, dan surat lamaran pekerjaan tersebut telah diterima oleh perusahaan yang diinginkan sama Miss A tadi. Dalam membaca surat lamaran pekerjaan tersebut, tentu perusahaan itu akan mencari tahu tentang kepribadian dari Miss A. Nah, mencari tahunya dari mana? Salah satunya mencari tahunya adalah dari perusahaan lama atau perusahaan tempat Miss A bekerja sebelumnya. Itu jika kalau Miss A tadi belum pernah, atau mohon maaf, itu kalau Miss A tadi sudah pernah bekerja. Kalau Miss A sebelumnya belum pernah bekerja atau fresh graduate, maka perusahaan yang ingin meminta referensi dapat mengajukan referensinya kepada lembaga pendidikan tempat Miss A tadi pernah mengenyam pendidikan atau pernah belajar di situ. Oke, kita lanjutkan. Hal yang penting yang perlu kalian ketahui dalam penulisan surat referensi yaitu yang pertama, surat tersebut harus berisi tentang keterangan yang objektif dan bersifat rahasia. Jadi misalnya begini, misalnya nih, orang itu sebelumnya pernah bekerja di tempat Anda dan dia keluar, dia tanpa alasan yang Anda ketahui, ternyata dia keluar. Beberapa waktu kemudian, ada perusahaan mengajukan permintaan referensi ke kamu untuk mengetahui tentang pribadi dari orang tersebut, orang yang keluar tadi, karyawanmu yang keluar tadi. Maka dalam penulisan surat referensi itu, Anda tidak boleh menuangkan kekesalan karena tiba-tiba ditinggal pergi sama si mantan karyawanmu. Jadi kamu harus objektif, bisa menyebutkan kebaikannya dan juga bisa menyebutkan keburukannya. Selain itu, informasi yang kamu sampaikan harus bersifat rahasia. Tidak boleh diketahui oleh orang lain selain perusahaan si peminta referensi. Kemudian yang kedua, isi surat ini hanya boleh dibaca oleh perusahaan yang memintanya. Tadi sudah saya singgung di penjelasan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penulis surat referensi tidak boleh memberikan keterangan palsu. Jadi keterangan yang diberikan itu harus keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Sekarang surat referensi. Apa itu kegunaan dari surat referensi? Jadi surat referensi itu dapat disimpulkan memiliki 3 kegunaan. Yang pertama, sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan yang akan menerima calon pegawai atau orang tersebut. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan. Kepercayaan dari siapa? Tentunya dari perusahaan yang akan memberikan pinjaman kepada perusahaan atau orang tersebut. Jadi contohnya kalau kamu mengajukan pinjaman ke bank. Saat kamu mengajukan pinjaman ke bank, uang yang kamu pinjam kan tidak langsung keluar. Bank itu butuh waktu untuk mencari kredibilitas atau kepercayaan atau kevalitan informasi yang kamu berikan. Nah, kenapa kok harus dicari
kebenaran informasi yang diberikan? Tentunya untuk membangun rasa percaya bank tersebut terhadap Anda sebagai calon debiturnya. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan bank tersebut? Tentunya bank itu akan menghubungi perusahaan lain atau bank lain yang pernah kamu tercatat sebagai nasabah di dalamnya. Oke, paham? Kita lanjutkan untuk kegunaan surat referensi yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk mengetahui keadaan keuangan dari calon debitur atau peminjam. Oke. Macam-macam surat referensi sendiri itu ada 3. Ada surat referensi dagang, surat referensi bank, dan surat referensi jabatan. Surat referensi dagang yang pertama merupakan surat yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada perusahaan lain yang akan menjadi kreditor. Nah, informasi yang diminta tadi biasanya informasi atau keterangan tentang keadaan calon debitur. Jadi misalnya kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya atau membayar hutangnya, karakternya, bagaimana dia itu kalau membayar suka tepat waktu atau suka molor enggak sih. Kemudian yang kedua, surat referensi bank adalah surat yang dikeluarkan oleh bank yang berisi keterangan mengenai keadaan keuangan calon debitur yang menjadi nasabah tersebut. Ini sudah jelas sekali bahwa untuk mengenai surat referensi bank ini. Kemudian kita bahas yang ketiga, surat referensi jabatan. Ini surat yang diberikan perusahaan terhadap mantan pegawainya, di mana keterangannya itu berisi tentang baik buruknya calon pegawai tersebut. Dan surat ini ditujukan kepada perusahaan yang akan menerima mantan pegawai tadi untuk bekerja di kantornya. Oke. Bagaimana cara penulisan surat referensi? Seperti biasa, surat referensi sama dengan surat niaga lainnya minimal terdiri dari 3 paragraf. Tentunya paragraf yang pertama berisi mengenai menghubungkan dengan surat yang diterima sebelumnya, yang berisi tentang permintaan referensi. Jadi kalau sebelumnya datang permintaan referensi, entah melalui surat atau melalui telepon, hal itu harus kamu sebutkan di paragraf pertama. Contohnya seperti ini. Kami telah menerima surat permintaan referensi saudara tanggal 20 April 2020 dengan nomor bla 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 dengan baik. Titik. Kami dapat memberikan informasi mengenai Bapak Tony berdasarkan pengalaman kami yang telah menjalin bisnis dengan Bapak Tony selama 3 tahun yang lalu. Itu contoh dari kalimat paragraf pertama. Jadi kamu harus mendeskripsikan latar belakang penulisan surat dan juga memberikan alasan tentang bisa enggak sih kamu membuat surat referensi itu dan dasarnya apa. Oke, kita lanjut ke paragraf yang kedua. Paragraf kedua ini biasanya berisi tentang informasi yang diminta oleh si
pemohon dari surat referensi tadi. Jadi kalau yang diminta itu informasi mengenai kondui perusahaan atau calon mitranya, kondui itu kemampuan melunasi hutang atau kemampuan membayar. Jadi misalnya yang diminta adalah mengenai informasi mengenai kemampuan melunasi hutang dari calon mitra usaha si peminta referensi, maka yang disampaikan ya hanya seputar itu. Atau kalau yang diminta mengenai kepribadian, ya berarti yang disampaikan di paragraf kedua adalah mengenai kepribadian dari orang yang ditanyakan tadi. Kemudian paragraf ketiga berisi mengenai harapan. Semoga keterangan yang diberikan dapat memuaskan si penerima surat. Oke, berikut saya menampilkan mengenai contoh surat referensi. Ini ada contoh surat referensi kerja. Surat referensi kerja yang menjelaskan mengenai Bapak Budi Susanto, jabatannya Kepala Mekanik. Jadi surat ini itu surat referensi kerja yang ditulis melalui sebuah email. Oke. Silakan dibaca dulu untuk surat referensi kerjanya sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sudah? Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Di slide berikutnya, saya menampilkan mengenai contoh surat permintaan referensi yang dikirimkan sebelum pembuatan surat referensi. Jadi di sini ada surat permintaan referensi yang dikirimkan oleh PT Sinar Husada yang beralamat di Jalan Kramat Raya nomor 18 Jakarta. Kemudian surat ini ditujukan kepada Direktur CV ABC Jalan Diponegoro nomor 10 yang beralamat di Kota Cirebon. Dengan hormat, kami menerima pesanan secara kredit beberapa partai barang hasil kerajinan Toko Indah Jalan Purwokerto nomor 100 Cirebon. Sebagai referensi, mereka menunjuk tuan yang telah lama berhubungan. Dalam hal ini, kami mohon kesediaan tuan menjelaskan tentang kemampuan dan kejujuran dalam pembayaran utang-utangnya. Perlu kami sebutkan bahwa jumlah pesanannya meliputi 3 juta rupiah dengan jangka waktu pembayaran sebulan setelah tanggal penyerahan. Keterangan tuan sangat kami harapkan dan sudah tentu akan kami rahasiakan demi menjaga hubungan tuan dengan seluruh relasi saudara. Atas perhatian tuan kami ucapkan terima kasih. Hormat kami PT Sinar Husada. Nur Cahya, Direktur. Oke, demikian penjelasan saya mengenai surat referensi, dan di video berikutnya saya akan membahas mengenai surat peringatan. Jadi ini saya penggal dulu ya. Oke, silahkan. Untuk waktu istirahat ini Anda boleh makan atau minum dulu, kemudian nanti jika Anda sudah siap silakan kembali lagi untuk memutar video yang kedua. Selamat pagi.